Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa arsyadana ila siratihil mustaqim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam alladzi qama minal laili wan nasu niyam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Koto Ampek Koto. Berarti tandanya jago saudara. Wali Nagari, pengurus Masjid Istiqomah, lengkap dengan segenap jajaran, aku para alim ulama jadi pandai, seluruh dendam dalam negeri, pahit sampai batanyo, pulang sampai babarito. Undokan doang, ibu-ibu yang di mana-mana selalu ramai, yang harusnya bapak-bapak, tapi masya Allah di mana-mana ibu-ibu yang ramai, maka dikenal the power of emak-emak. Para pemuda yang kelihatannya lebih banyak merantau sepertinya ya, mudah-mudahan pergi kuliah, bukan sedang lalau. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada subuh mubarak ini di tempat yang mulia ini dengan nama Masjid Buntasat Istiqomah. Al-Istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih rancak dari 1000 karamah. Karena karamah nggak bisa direncanakan, karamah nggak bisa dibuih-buih. Tapi kalau istiqomah itu bisa diprogram, bisa di-planning. Mudah-mudahan sesuai nama masjidnya, semua warganya, semua jamaahnya senantiasa istiqomah menjadi hamba Allah, sekaligus khalifahnya di permukaan bumi ini. Amin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita dunia akhirat, pemimpin yang menjelang wafatnya bukan keluarga yang diurusi, apalagi dinaikkan jadi presiden, wakil presiden, gubernur, wali kota, tetapi yang dikenang adalah umatnya, ummati. Dan kita semua adalah termasuk umat Rasulullah SAW yang bukan saja disebut sebagai umatnya, tetapi sebagai saudara-saudaranya. Masya Allah. Senang nggak Bu? Bu, senang nggak dipanggil disebut oleh Rasulullah saudara beliau? Sedangkan disebut saya saudara Pak Gubernur, Masya Allah, senang-senang hati kita. Disebut saya saudaranya Pak Camat, apa enggak tuh? Ya, apalagi ini saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mengingat jasa beliau, sehingga insya Allah semakin istiqomah menjadi hamba Allah, menjadi umatnya yang kelak insya Allah kita berada dalam barisan beliau walaupun di paling ujung. Kenapa? Karena semua umatnya disapa oleh Rasulullah satu persatu, dipanggil oleh Rasulullah, disebut namanya. Seperti kalau orang kan ketik panamu gadang bagala. Alhamdulillah ambulat pelo gala. Galanya dari Pakan Sinayan, galanya Sultan Nagari. Alhamdulillah. Jadi aku pulang, kau pulang ke mana mana itu di Bako. Jadi kalau orang Sumando, orang Pakan Sinayan, yang dulu masih sekarang Agam Kota Seraya. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, andaikan hari ini Ka'bah itu dibom, Masjidil Haram itu dirusak, jamaah hajinya diteror,
orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah itu diintimidasi. Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa Pak? Berang enggak? Berang. Terus diam. Marah Pak. Pasti bangkit. Pasti muncul iman kita. Pasti meledak keyakinan kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Tapi kenapa itu berbeda ketika yang diteror itu Masjidil Aqsa, ketika yang diintimidasi itu saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, di Rafah? Kenapa kita semua seolah tak peduli, bahkan seolah tak mau tahu kalau yang diintimidasi itu saudara-saudara kita yang mengawal masjid kiblat pertama kita? Bapak bisa betul. Karena yang keliru, karena yang salah itu mindset kita, cara pandang kita, cara menjeliat sesuatu masalah, cara menilai sesuatu yang terjadi. Karena kita menganggap Ka'bah itu beda dengan Masjid Aqsa. Kita menganggap bahwa pergi haji ke Makkah, pergi umrah, pergi ziarah itu beda dengan mengunjungi Masjid Aqsa. Kita memandang beda antara Rasulullah SAW dengan nabi-nabi yang lain. Apalagi bapak moyangnya para nabi, Abul Anbiya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang lahirnya di Irak tapi sejarah besarnya di Makkah dan meninggalnya di Palestina, dikuburkan di Palestina. Kita pun hari ini hadir sholat subuh berjamaah di tengah hujan rintik-rintik, di tengah dinginnya suasana. Bahkan hari ini pun bukan hari libur, masya Allah. Kenapa kita bisa datang ke sini? Karena ada alaqah, ada ikatan yang kuat, ada ketersambungan yang luar biasa antara kita dengan Masjidil Haram, dengan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Karena di Masjidil Aqsa itulah tempat mi'rajnya Rasulullah SAW, dan di sana Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari Allah untuk sholat 5 rakaat. Waktu sholat 5 waktu ada doa yang selalu kita baca, bahkan jadi rukun dari sholat. Apa itu? At-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaupun nabinya sudah tidak ada, walaupun nabinya sudah meninggal 1300 tahun, 400 tahun yang lalu, tetapi doa itu terus kita baca. Bahkan pertama kali yang mendoakan kita dari awal pagi kita, pertama kali yang memohonkan kepada Allah keberkahan untuk siapapun yang paling pagi bangunnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Nabi, Allahumma barik lana fima razaqtana. Mau doa makan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di awal paginya. Jadi semakin pagi yang bangun, semakin pagi yang bangun, semakin besar peluang kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Kenapa? Karena doa Rasulullah berlaku sampai hari kiamat. Doa Rasulullah tetap diaminkan oleh malaikat setiap pagi. Seperti itu alaqahnya, seperti itu hubungan kuatnya. Tapi kalau kita masih merasa sendiri, merasa tak ada hubungan apa-apa dengan saudara kita yang saat ini ada di Palestina, itu artinya apa? Ada salah pandang kita, ada yang keliru dengan cara kita melihat suatu. Kenapa? Kacamatanya salah.
Inilah momentum hijrah. Inilah momentum perubahan. Inilah momentum untuk mengokohkan dan menguatkan iman, meneguhkan keyakinan dan tauhid kita. La ilaha illallah. Karena yang mengikat kita semakin kokoh dan kuat bukan sekedar ikatan kekerabatan, bukan sekedar ikatan persaudaraan karena kelahiran, bukan karena ikatan kawin mawin, tapi ikatan yang paling kokoh, ikatan yang paling kuat adalah innamal mu'minuna ikhwah. Kalau ikatan orang tua anak, ada sudah contohnya. Siapa? Nabi Nuh dengan putranya Kan'an. Waktu bumi ditenggelamkan oleh Allah, putra Nabi Nuh namanya Kan'an terlempar jauh dari perahu yang dinaiki oleh Nabi Nuh dan para umatnya. Dia berenang untuk menyelamatkan diri. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang yang bibit kemudian melahirkannya, tidak mungkin tega melihatnya. Ya bunayya irkam ma'ana, hai anakku, ayo naik perahu kita. Tapi apa yang terjadi? Anaknya masih merekam, masih ngeyel. Biarkan ayah, ya'simuni ila jabalin, biarkan saya bisa selamat, saya bisa berenang sampai ke gunung sana. Ternyata gunung pun hilang ditelan oleh banjir. Tak ada daya dan tak ada kekuatan bisa melindunginya. Ayahnya pun masih manggil, ya bunayya irkam ma'ana, hai anakku. Bukan panggilan biasa. Kalau memanggil anak biasa, ya ibni, ya waladi, biasa. Tapi ya bunayya sama dengan orang Minang memanggil buya. Buya itu akar katanya abun, abi. Kalau abi itu biasa bapak. Tapi kalau abuya itu bapak tercinta, bapak tersayang. Lebih tinggi lagi, ya abadi, wahai ayah yang penuh cinta. Masya Allah. Tapi Allah menegur Nabi Nuh. Apa teguran Allah? Ya Nuh, innahu ibnah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Ya Nuh, benar dia anakmu, dia putra yang lahir dari rahim istrimu, dari bibitmu. Innahu laisa min ahlik, tapi dia bukan keluargamu. Masya Allah. Tak pantas berbangga. Oh, kalau datang ke agam bangga coba, karena Abo pernah punya guru langsung, namanya Profesor Dr. Delian Nur. Asli orang agam, asli orang Batu Ape. Masya Allah. Jadi ada alaqah bagaimana dengan Rasulullah, bagaimana orang yang kelak kita berdoa, kita minta syafaatnya, kita bermohon pertolongan dan bantuannya, yang belum pernah kita berjumpa dengan beliau, belum pernah kita bertemu dengan beliau, bahkan melihat gambarnya pun belum pernah, mimpi pun belum pernah. Tapi cukup dengan kita taat hari ini, kita yakin dengan itu, kita peduli dengan sesama kita, peduli dengan saudara-saudara seiman dan kesakitan dengan kita, fa insyaallah Rasulullah jauh lebih mengenal kita, memanggil kita dengan panggilan yang indah, dengan sebutan nama kita, bahkan sebutan nama plus ayah kita. Masya Allah. Jadi bukan hanya nama biasa, nama kita itu nama lengkap. Bagaimana kita gak bangga? Dan satu-satunya makhluk hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh. Ada orang yang putranya Nabi, siapa itu? Azhar, tapi tidak selamat. Anak beliau itu Nabi, bahkan nabinya pun bersubapak tauhid, Abul Anbiya wal Mursalin. Dari bibitnya lahir banyak nabi dan rasul, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalurnya Nabi Ismail. Itu Nabi Ibrahim. Maka hari ini ketika kita memperingati tahun baru Islam, kita mengenang perjuangan Rasulullah berhijrah, kita akan memetik hikmah yang luar biasa. Karena semua tapak yang ditinggalkan oleh Rasulullah, semua bekas yang ditinggalkan oleh Rasulullah,
tercatat dengan tinta emas. Walaupun kita jauh dari jaraknya dari Makkah Al-Mukarramah, kita jauh dari pusat epicentrum di Masjidil Aqsa, kita jauh dari masjid peradaban dunia, Masjid Nabawi di Madinah, tetapi ruh kita, semangat kita, jiwa kehambaan kita, spirit kekhalifahan kita tidak jauh beda. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya 3 kali. Tuba, fatuba, thumma tuba. Berbahagia, sungguh berbahagia, amat sangat berbahagia. Lam yarawni wa yu'minuna bi. Mereka yang belum pernah melihatku, belum pernah ketemu dengan aku, tak tahu bagaimana bentukku, tak tahu bagaimana rupaku, tidak pernah melihat gambarku, tidak pernah menemukan aku dalam mimpi mereka sekalipun, tapi mereka betul-betul mencintaiku. Fa'ala uhibbu, aku sangat mencintai mereka. Allahu Akbar. Kalau dulu sahabat beriman wajar, nampak itu bagaimana Rasulullah punya akhlak yang luar biasa. Rasulullah punya budi pekerti yang hebat. Rasulullah punya perangai yang Masya Allah. Tak ada yang melihat Rasulullah kecuali jatuh cinta kepada beliau. Sampai-sampai ada orang Yahudi, tokoh dan rahibnya, pendeta dan petingginya, ulama-ulama Yahudi itu sampai terkagum-kagum dengan Rasulullah jauh sebelum ketemu Rasulullah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, disambut oleh para Ansar dan Muhajirin yang sudah di sana, disambut oleh umat Islam yang sudah ada ketika itu yang masih sedikit. Orang Yahudi pun ikut berada di barisan dalam menyambut Rasulullah. Mereka pengen tahu benar ini Rasulullah. Kenapa? Karena di kitab Yahudi sudah tercatat bahwa muncul seorang yang luar biasa mulia. Dari wajahnya saja sudah nampak beliau orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Ditampilkan ke muka bumi ini membawa rahmat bukan hanya kepada orang, membawa rahmatan lil alamin, rahmat buat alam semesta. Yahudi itu begitu melihat wajah Rasulullah, benar itu Nabi, benar itu utusan Allah, karena dari wajahnya tak tampak pernah berdusta sekalipun. Allahu Akbar. Kalau kini kau banyak penduduk, apalagi patang waktu kampanye, ya bu, ya bu, pilih ya bu, beko kalau tak pilih, wah kok, kinilah hampir sudah selesai jabatannya, tidak pernah nomor tuh, telepon lawan tukang, bos susah, dihubungi payah. Giliran ada kayak kampanye, wah batang lagi tuh kaosnya, gambarnya, gambar partainya, nompak lengkap dengan nomornya, nomor handphone sekali. Baik ke masjid sholat pun dibuka tuh jaketnya, dibuka jasnya, pakai kaosnya, supaya pada nampak orang kampanye lagi. Tapi orang sekarang udah cerdas. Makanya Indonesia itu punya 2 tempat, 3 sekurang-kurangnya yang pemilihnya terkenal cerdas. Yang pertama Sumatera Barat, yang kedua Aceh, dan yang ketiga Nusa Tenggara Barat. Itu pemilih cerdas. Memilih bukan orang saja, memilih bukan bentuk apalagi model. Walaupun patang di Sumatera Barat ada yang kecewa, sudah pilih ternyata beda di foto dengan aslinya. Di foto cantik luar biasa, begitu lihat aslinya innalillah. Karena dunia memang begitu. Kata Al-Quran, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa bedanya yang dengan rendang? Apa bedanya, Bu? Bedanya jari yang itu kalau dimakan
keluarnya lebih banyak baunya. Kalau rendang, sama enaknya di sini, udah lewat dari sini, yang keluar pasti kotoran. Bentuknya beda, tapi tetap nggak ada yang mau kalau sudah keluar lagi, sudah jadi kotoran. Dunia itu mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Mata'un ghurur, kesenangan yang menipu. Tetapi banyak orang justru tenggelam, lalai. Kenapa? Karena nggak ada yang memberikan cahaya. Maka setiap bayi akan saji, apa doanya? Apa doanya pokoknya akan saji? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura fi amami nura fi khalfi nura fi fawqi nura fi tahti nura Allahumma ja'alli nura. Kita meminta apa? Nur, meminta cahaya, karena cahaya itulah yang menembus batas. Mata boleh buta, mata kita boleh katarak, mata kita boleh minus, tapi cahaya yang diturunkan oleh Allah membuka apapun ada di hadapannya. Allahu nurus samawati wal ardh mathali nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbah fi zujajah. Masya Allah. Kalau ibu bapak pernah pergi ke Singapura, di Singapura itu ada toko Ameh. Walaupun orang waktu Ameh bukannya atau Ameh ya, aku pernah ceramah di Masjid Rambuti itu, orang apa pebisnis Ameh saja, Masya Allah, buku rendah, buku tinggi sama ya. Itu ada satu tempat di dalam diletakkan berlian, dibungkusnya dengan permata, dikasih lampu datanya, jadi nampak Masya Allah gemerlap luar biasa. Kata Al-Quran, cahaya yang diberikan oleh perumpamaannya itu seperti sudah ada cahaya. Lau lam tamsas sunar, walaupun alun dia ke energi, walaupun belum dikasih api, belum dikasih listrik, itu sudah memunculkan cahaya saja. Dari mana cahayanya? Minyaknya sudah bercahaya. Masya Allah. Maka orang beriman, orang yang dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, diukurnya bukan sekedar pergi umrah atau haji. Apalagi zaman kini banyak orang pergi umrah pergi haji itu selfie yang banyak. Tawafnya yang banyak itu tawaf di mall, bukan di Ka'bah. Kalau yang dulu itu tawafnya di pasar Seng. Yang penting sampai. Innalillah. Sekarang sudah jadi lifestyle, gaya hidup baik umroh itu, naudzubillah, ada lagi pejabat pergi umroh gak ada malu-malunya sambil memperlihatkan kopi yang diminum. Untuk kopinya ini sudah dikatakan oleh para ulama harus diboikot. Tapi ini anggota DPR dari partai berbasis Islam, anak tokoh Islam, tapi naudzubillah bangga menunjukkan kopi yang diminumnya menutupi Ka'bah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada wakil ketua DPRD DKI Jakarta Penusir. Coba, kenapa? Karena nggak merasa beban, nggak ada merasa hubungan saudara dengan saudara-saudara di Palestina yang dijajah. Bukan hanya dijajah, dibantai, dihabisi. Kalau bapak ibu melihat, naudzubillah, nggak tahu apa caranya. Sampai ada video beredar, ada seorang mujahid yang disiksa, ditelanjangi, maaf, alat vitalnya itu dikasih anjing hidup, anjing lapar, anjing garas. Naudzubillah, betul-betul luar biasa. Jadi Zionis Israel laknatullah ini perilakunya memang menghabisi etnis orang-orang Palestina, etnis negeri yang diberkahi oleh Allah. Bumi Syam itu bumi yang diberkahi oleh Allah. Ada yang tanya, "Pak, kok bisa diberkahi tapi kok perang terus? Gak menang-menang." Karena melihat berkah itu tidak boleh dengan kata-kata kasar saja.
dengan mata zahir saja. Karena keberkahan itu kadang-kadang tak terlihat oleh zahir. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina itu anak-anaknya pun ketika dioperasi untuk mengambil senjata yang tertinggal di tubuhnya itu tidak perlu disuntik untuk bisa kram dulu, bisa mati di sekitarnya dulu. Mereka cukup baca hafalan Al-Quran. Ada seorang anak, diceritakan seorang dokter, sahabat kita dokter yang bertugas di sana, mengatakan, bayangkan Ustaz, di operasi itu bukan operasi bentuk ini, operasi zaman Indonesia tahun 40. Bahkan kadang-kadang operasinya itu siletnya, pisau itu pakai bambu, sejenis bambu. Dan luar biasanya, jangankan mujahidnya, anak kecilnya pun, Masya Allah, tidak merasakan apa-apa. Tapi yang keluar itu ayat-ayat yang dihafalkan. Kalau dia menghafal Quran, mulai dari operasi pertama, persiapan operasi, sampai selesai operasi, dibaca sampai ada yang 15 juz, bahkan 30 juz. Kalau operasi besar sampai tuntas bacaannya, dia akan merasakan sakit. Itu berkah. Dia berbangga menjadi mujahid Allah. Itu berkah. Kalau dulu musuh Rasulullah jelas orang kafir. Kalau sekarang musuh umat Islam kadang-kadang dari lingkungan Islam sendiri. Banyak tokoh Islam, pejabat muslim, politisi muslim, tapi tidak peduli dengan urusan Islam. Sehingga apa? Peraturan yang muncul, ketentuan yang nongol, aturan yang dibuat kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Ramadan kemarin kamu diundang para guru SMP se-DKI Jakarta. Sangat menyedihkan. Gurunya pun bukan guru biasa, guru agama di sekolah negeri di Jakarta. Kamu ceramah menjelang berbuka puasa. Karena yang diceramai para guru tentu ceramahnya nggak bisa monoton, dialogis. Setiap menyamai ayat, kamu suruh buka pak gurunya atau bu gurunya membaca ayatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata ada guru agama Islam di sekolah negeri tidak pandai baca Quran. Kan musibah. Menjelang sholat maghrib selesai buka, mau ikut sholat saja, sholat maghrib. Ada gurunya mendekati, maaf Pak Ustaz, hamba belum pandai mengaji. Apa guru agama? Iya Pak Ustaz, guru agama. Kok bisa? Karena hamba jadi guru agama. Oh, kebetulan Ustaz. Kok bisa kebetulan? Iya, waktu itu ada tes penerimaan guru agama. Hamba guru biasa, backgroundnya biologi. Kok bisa diterima jadi guru agama? Gak tahu juga Pak Ustaz. Emang gak ada tesnya? Ada tesnya Pak Ustaz. 175 soal. Terus berapa yang Bapak jawab? Rasa-rasanya Ambo cuma menjawab 5. Itu pun dah tentu benar apa salah. Terus kok bisa lulus jadi guru agama? Kan sekarang gak ada pelajaran agama di sekolah Ustaz. Kaget. Kok bisa? Kan memang aturan kurikulum kini itu gak ada pelajaran agama. Yang ada itu ada pendidikan budi pekerti. Terus pelajaran Quran ada, boro-boro Al-Quran, pelajaran agama saja ada Ustaz. Baru sekarang, oh iya, Muhammadiyah, NU, Hidayatullah, Persis, Mataul Anwar, Parmusi pernah protes besar 2 tahun lalu bahwa peta jalan pendidikan awak minus agama. Menterinya saja nikahnya di gereja, anaknya dibaptis, walaupun keturunan orang, bahkan alhamdulillah keturunan Arab, menterinya keturunan Arab, tapi istrinya kafir, nikahnya di gereja, anaknya dibaptis di gereja. Latar belakangnya pengusaha yang punya Gojek. Pantas. Tapi saya tidak heran. Kenapa tidak heran?
Presidennya bilang, apa bilangnya? Tidak ada visi para menteri, yang ada adalah visi presiden. Berarti menterinya memang tidak salah, menterinya cuma menjalankan visi presiden. Artinya visi presiden Indonesia harus berjalan tanpa agama. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kamu itu rumusnya. Sebagai orang yang berpikir, orang yang diberi akal oleh Allah, kita baca bahwa benar nggak ada visi menteri. Menteri nggak punya konsep apa-apa untuk membangun negara. Yang punya konsepnya presiden. Jadi kalau ada menteri bertindak di luar ketentuan, tidak sesuai dengan perjalanan bangsa ini yang dilahirkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yang diumumkan dalam undang-undang resminya pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa dulu para ulama kita, cendekiawan kita, orang-orang cerdas kita rela menghapus 7 kata dalam Piagam Jakarta yang telah dilahirkan oleh para ulama dengan kewajiban menjalankan syariat bagi Islam, bagi pemeluknya, rela dihapus. Kenapa? Karena usulan mereka diterima, yaitu lebih tinggi dari syariat Islam, yaitu negara ini adalah negara bertauhid. Siapa yang bisa menyangka? Tidak ada yang bisa menyangka. Kenapa? Tercatat resmi dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 29 ayat pertama. Negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasarkan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ruhnya Pancasila. Jadi kalau walaupun nggak ada 5 sila, tetap ada 1 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Semua dihilangkan, tetap ada namanya Allah, pemilik bumi ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Gak bisa keliru. Memang dari bagi ada Rana Minang, tempat orang Minang bermukim. Tanah tempat kita membangun, tanah tempat kita melahirkan kader, membina generasi. Tapi tetap, maka dulu orang-orang tua sudah meletakkan dasarnya. Adat bersandi zakat, syarat bersandi kitabullah. Syarat mengatur, adat memakai. Jangan gitu. Negara ini dibangun bentuknya republik. Tokoh yang mempersatukan bangsa ini, bahkan sebagai bapak negara kesatuan Republik Indonesia, siapa dia? Orang awak, Dr. Muhammad Nasir, yang lahir di Alahan Pancang. Tokoh Minangkabau yang sampai akhir hayatnya tidak ada warisan yang ditinggalkan, gak ada kekayaan, bahkan jasnya pun tambalan. Masya Allah. Tapi ketika beliau meninggal, ada utusan khusus dari pemerintah Jepang. Kenapa? Mengakui ketokohan luar biasa Dr. Muhammad Nasir, putra Minangkabau. Apa yang dilakukan? Karena beliau ternyata pernah menolong Jepang yang waktu itu hampir bangkrut. Jepang dibuat oleh negara-negara Eropa mau dijatuhkan, tapi berkat tanda tangannya Buya Muhammad Nasir, Jepang kembali bangkit, dibantu oleh kerajaan Arab Saudi. Kok bisa Jepang dibantu kerajaan Arab Saudi? Karena diminta langsung oleh Dr. Muhammad Nasir, bapak pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Bapak Muhammad Nasir dikenal sebagai Bapak Integrasi Bangsa. Yang menyebut NKRI itu ulama, yang menyebut NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah cendekiawan Muslim, tokoh Islam, tokoh pergerakan Islam. Tapi begitu sudah menjadi negara merdeka, sudah hampir 80 tahun, ulamanya yang dikejar-kejar. Raja judi dibiarkan, bahkan judi online sekarang makin menjadi permainan anak-anak kita. Dibuai dengan apa? Dengan internet. Gak salah internetnya, kita yang kurang mengawasi anak-anak, sehingga apa terbuai. Belum pernah ada sejarahnya seorang anak SD bisa memperkosa, apalagi alhamdulillah yang diperkosa itu kandungnya sendiri. Belum pernah ada sejarah. Tapi kenapa hari ini terjadi? Karena yang dilihat tiap hari itu.
Orang terbuai. Orang besarnya terbuai dengan apa? Judi online, main slot. Handphone ini punya pengaruh dasar. Banyak manfaatnya, tapi banyak mudaratnya. Yang dekat tambah jauh, yang jauh belum tentu dekat. Ya kan? Awak kumpul keluarga, kumpul arisan, kumpul anak cucu datuk ini, kumpul anak cucu aku ini. Kadang-kadang sekedar berkumpul, yang kumpul fisiknya, hatinya belum tentu kumpul. Kenapa? Sebelah-sebelah tapi masing-masing main handphone. Ya bu, sebelah-sebelah sibuk dengan handphonenya sendiri, tak ada tegur sapa. Di meja makan pun kadang-kadang ibu, anak, orang tua masing-masing sibuk dengan diri sendiri. Apalagi kalau sudah masuk kamar masing-masing, kekerabatan kita, persaudaraan kita hilang. Ini yang harus dirubah. Dengan momentum hijrah ini, kita menguatkan kembali. Kenapa Rasulullah itu diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah hijrah dari Makkah ke Madinah, pindah dari Makkah ke Madinah? Karena bukan Rasulullah takut, bukan karena Rasulullah tidak sanggup lagi berdakwah di Makkah, tidak sama sekali. Tapi karena perintah Allah untuk apa? Membangun sebuah peradaban, membangun sebuah komunitas, membangun sebuah tata nilai yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada sesudahnya. Hanya satu-satunya negeri Madinah yang menjadi negeri berkeadaban. Apa landasannya? Ada 3 program besar, program kekhalifahan dan 1 program kehambaan. Membuat 1 nagari, 1 kecamatan, 1 desa, 1 wilayah, 1 wali kota, 1 kota, 1 kabupaten, 1 provinsi, bahkan 1 negara menjadi adil makmur kalau menjalankan minimal apa yang dilakoni pertama oleh Rasulullah SAW. Rasulullah waktu tiba pertama kali di Madinah, apa yang beliau lakukan? Mengganti nama. Kalau orang Barat bilang apalah arti nama, kalau kita orang Islam, nama itu adalah doa. Benar? Jadi tidak boleh sembarangan agenda. Jangan mentang-mentang di Quran agenda mau anak mujrimin. Mujrimin itu artinya para pendosa. Anak baru lahir bawa fitrah kesucian, bawa akidah keyakinan, terkontaminasi. Kenapa? Anaknya dikasih nama mujrimin, pendosa, atau dikasih nama zalimah, kriminal perempuan. Kan ada artis namanya zalimah. Zalimah artinya kriminal perempuan. Apalagi ada yang kasih nama anaknya Asi. Innalillah. Asi itu artinya apa? Ahli maksiat. Jadi tidak boleh sembarangan nama. Bagi kita nama itu doa. Banyak orang tanya, kenapa aslinya NTT, Indonesia Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur, Kecamatan Solor Timur, lahirnya di Lohayong Timur, pindah sekolah di Kalimantan Timur, di Balikpapan Timur, terus pindah lagi ke Jakarta Timur, sekarang di Bekasi Timur, pernah berada ke Timur Tengah. Makanya istrinya orang Barat, bukan orang bule, orang Sumatera Barat. Jadi belum tentu, nggak boleh sembarangan. Saya sering ditanya, Ustaz namanya aslinya? Saya bilang, iya Pak, kenapa Pak? Bukan orang NTT kan banyak Kristen. Iya benar. Tapi alhamdulillah di kampung kami, desa kami, bahkan kecamatan kami, umat Islam mayoritas. Memang kita sedikit, tapi alhamdulillah kakek saya sudah Muslim sejak dulu. Jadi nama saya itu bukan nama mu'alaf, karena nama saya Ahmad Bukhari Muslim. Kan balik mana tuh? Jadi dikiranya mu'alaf. Bukan, itu doa ayah supaya anaknya jadi ulama, anaknya jadi cendekiawan Muslim. Alhamdulillah, ayah mau pernah membawa ceramah di Matur, masjid apa saya lupa. Karena waktu itu diminta oleh Pak Bupati Aristo Munandar khutbah Idul Fitri di agama di Lubu Basung. Alhamdulillah. Jadi nama itu penting. Yang dirubah pertama kali oleh Rasulullah di Madinah. Madinah itu namanya Yathrib. Yathrib itu artinya qabih, jelek. Ditukar oleh Rasulullah, ganti Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya, cahaya iman, cahaya Islam. Kedua, beliau meletakkan bangunan pertama, mengokohkan pembangunan umat pada ketika
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguh rumah pertama yang dibangun oleh Allah di muka bumi adalah Ka'bah Baitullah. Ka'bah bukan dibangun oleh Nabi Adam, bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hanya meninggikan wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait. Jadi Allah yang meletakkan pertama. Maka Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, bangunan pertama sebelum beliau membangun rumahnya, apalagi sana seperti Indonesia bangun IKN itu kan bau tamu. Katanya banyak investor sampai kini yang menjaleh memaksakan besok proklamasi, hari peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia Agustus nanti di sana. Tapi calon presiden, bahkan terakhir semalam aku baca presiden dan wakil presiden terpilih pun tidak mau berkantor di sana. Kenapa? Karena masih hutang. Aku pernah tinggal di Kalimantan Timur, tahu Tampe itu. Dulu Tampe berajual berceramah, khutbah itu di sini. Tahu banget Tampe itu. Tapi apa? Karena dipaksakan. Bagus dipaksakan. Maaf teman. Biasanya pembangunan itu bocornya berapa? 20%. Bukan korupsi, bocor. Alum termasuk korupsi Pak. Ya, betul. Alum termasuk korupsi itu udah bocor 20%. Jadi kadang-kadang proyek itu sih penting jalan. Tahu contohnya? Contohnya kamera di jalan. Yang tidak tahu di Bukit Tinggi ada enggak? Kalau di Padang ada kamera memantau mobil yang lewat. Dulu itu dibuat. Kenapa? Gadang anggarannya triliunan. Lah sudah jadi. Kini apa nasibnya? Datang dari nasibnya. Yang penting proyeknya ada jadi. 20% bayar. Musibah. Anggaran pendidikan kita besar. 20% APBN. 20% APBN. Tapi kenapa sekolah masih mahal? Kenapa bayar UKT mahal? Kenapa jadi dokter susah sampai diimpor segala dari luar negeri? Giliran ada profesor yang memprotes kebijakan dari menteri untuk memasukkan dokter-dokter asing. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya menolak. Apa jadinya? Dipecat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya orang Indonesia nggak bisa jadi dokter. Ya iyalah, mahal sekolahnya. Jadi dokter daftar saja 100 juta Pak. Bu, 100 juta. PT saja dulu, tidak pakai daun. PT. Anak bapak masuk kuliah di UI, psikologi saja. Alhamdulillah, untungnya anaknya pintar. Dan belum ada kebijakan UKT seperti kini, maka bisa masuk kuliah. Coba kalau kebijakan seperti sekarang, minimal 200 juta baru bisa masuk. Apalagi UI, universitas terbaik di Indonesia, mahal, beragam mahal. Itu pun hanya dinikmati oleh Pak 9,3% dari anak-anak awak yang lulus SMA. Pantas saja dibiarin. Kenapa? Supaya pemilu cukup dengan bansos menang. Kecuali Sumatera Barat dan Aceh. Kalau orang Sumatera Barat tak mikir itu, yang penting anaknya pintar, tidak makan tidak ada. Kenapa? Orang Padang tidak perlu dicarikan makan, cari suram, bahkan dia makan orang lain. Ada tak? Rumah makan Padang di mana? Ini ada rumah makan Padang namanya Padang Merdeka. Jadi ya, kawan aku berbahagialah orang Padang. Termasuk menantu orang Padang, orang Minang umumnya. Kenapa? Karena sudah merdeka duluan. Alhamdulillah. Baru sudah mencanakan program. Disambut luar biasa. Apa sambutnya? Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a min lahida. Ayyuhal mab'uthu fina jita bil amril muta' jita nawartal madinah marhaban ya khair
min thaniyatil wada, dari bukit thaniyatil wada. Wajib syukru alaina, wajib bagi kita untuk bersyukur. Marhaban ya khairu da', selamat datang sebaik-baiknya sang pengajak. Jita bil amril muta, engkau datang dengan sesuatu yang ditaati, sesuatu yang menghadirkan keselamatan, membawa keberkahan, membuat nikmat hidup ini. Maka Rasul canangkan yang pertama apa programnya? Afsus salam, sebarkan salam. Ciptakan kondisi yang damai, hadirkan ketenangan, buat negeri itu nyaman, buat negara itu aman. Kalau orang bersabda assalamualaikum, kan tidak ada orang salam assalamualaikum, ada tak? Pasti senyum kan? Assalamualaikum. Kalau jawab salamnya benar, kalau assalamualaikum pasti nggak senyum, ya bu? Ya kan? Orang kalau salam pasti senyum. Assalamualaikum pasti senyum. Kalau salamnya benar, kalau salamnya assalamualaikum, ya kan? Coba saya mau tes, jawab salam yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum kan? Kalau jawabnya nggak benar, pasti nggak senyum. Waalaikumsalam, nggak senyum. Tapi kalau jawabnya benar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya kan begitu. Fa idza huyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha. Kalau dikasih penghormatan, diberi penghormatan, jawablah dengan yang lebih rancak. Awrudduha, sekurang-kurangnya samo. Itu yang pertama. Supaya apa? Aman. Kalau Pak Camat assalamualaikum warga, waalaikumsalam Pak Camat. Masya Allah. Kan santi yang benar tuh. Ya bu, kalau Pak Camat awak, wali negari awak, ajak senyumkan warganya tenang, walaupun makan. Senang Pak Wali, amal negara itu, ya kan? Sehingga apa? Orang selalu mendoakan. Masya Allah. Ini program Rasulullah pertama kali di Madinah. Yang kedua apa? Wa at'imut ta'am, agen makan. Urus makan rakyatnya, urus makan umatnya. Jangan sampai ada orang yang lapar. Kenapa? Kalau orang lapar akalnya pendek. Benar tak? Maunya apa? Yang singkat-singkat saja. Maka jangan sampai rakyatnya, jangan sampai umatnya, jangan sampai warganya kelaparan. Tidak boleh. Alhamdulillah kalau di Minang tidak perlu diajari lagi. Tidak perlu diajari ikan berenang. Kenapa? Sudah dijalankan, sudah dipraktekkan. Tinggal kita sebarkan dan tebarkan lagi semangat. Bangun ekonomi dari masjid dimulai. Kalau masjidnya makmur, kenapa? Karena warganya, jamaahnya makmur. Gak mungkin masjidnya ramai kalau jamaahnya masih kelaparan. Gak mungkin masjidnya ramai kalau jamaahnya masih ketakutan. Maka ini yang pertama kali kita tekankan. Baru yang ketiga apa? Wasilul arham, sambungkan tali silaturahim. Kita semua adalah mama dan anak keponakan. Kita semua walaupun sukunya berbeda, walaupun marganya berbeda, tapi satu kesatuan yang sempurna. Kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh hanyalah orang beriman itu bersaudara. Baru yang keempat, Masya Allah, Pak Camat insya Allah ada capek-capek. Kenapa? Karena sholat tahajud pun sekarang sudah ramai di masjid-masjid, di surau-surau. Alhamdulillah. Karena orang kalau rajin bangun malam, kenapa di wajah terlihat simahum fi wujuhihim min atharis sujud, nampak terang. Walaupun paginya masih pucat, kenapa? Karena kurang lalu. Tapi pikirannya jernih. Orang yang rajin bangun malam itu insya Allah omongannya luwih. Inna sanulki alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya orang yang rajin bangun malam itu kami anugerahkan qawlan thaqila, perkataan yang berbobot, ucapan yang memberi semangat, komando yang menyenangkan. Bukan ngomongnya meroket, tahu-taunya nyungsep. Ngomongnya maju, ternyata mundur. Ngomongnya Indonesia sudah membangun mobil sendiri, sudah laku 6.000 dipesan, gak habis. Ternyata tidak pernah kelihatan di jalan. Sampai ada guyonan di Jakarta, dicari
Sopir gajinya 20 juta, tapi punya pengalaman nyetir mobil, mobil itu tuh yang dibanggakan. Mobil apa namanya itu? Mobil ASMK. Punya pengalaman nyetir mobil ASMK selama 3 tahun. Ya nggak ada. Gajinya 20 juta. Berani orang ngasih 20 juta asal punya pengalaman nyetir mobil ASMK 3 tahun. Bagaimana mungkin kalau disetir mobilnya tidak pernah ada? Kenapa? Karena dibuat tolnya tol langit. Jadi lalunya di darat tapi di langit. Karena di langit, di bawah hujan dihempaskan angin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mencelah-mencelah pagi tempe, sore udah kedelai. Berubah lagi. Pagi A ternyata besoknya sudah Z. Musibah. Jadi ngalor ngidur tidak jelas, pelanggan tidak tentu. Kenapa? Karena tidak menjaga baik. Ukurannya bukan sekedar sholat. Karena ada orang sholatnya waktu kampanyenya. Kenapa ada kamera? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguh orang munafik itu hendak mengicu Allah. Jadi bukan hanya rakyat, bukan hanya umat, bukan hanya warga, bukan hanya awak yang dikicur, Allah sendiri dikicur. Kenapa? Idza qamu ila shalah, kalau tagak mau salat, qamu kusala. Malai. Allah. Allah. Kalau ada kamera, ulang lagi. Lamun takbirnya kalau ada kamera Allah. Bahkan nggak sholat. Makanya munafik itu dalam Islam, bahasa Arabnya akar katanya munafik itu sama dengan nafak. Nafak itu apa? Terowongan. Terowongan itu kan masuk di situ, keluarnya di mana? Di sini. Menyapuinya A, nyatonya C, itu namanya munafik. Makanya orang Islam itu kalau orang kafir jadi musuh, yang susah membaca itu orang munafik. Kenapa? Kalau datang tahu tapi sudah meninggalkan apa? Nah, cuma kolok-kolok. Allah buka rahasianya di mana? Di awal surah Al-Baqarah. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau dah bersebut dengan bosnya, berdebat dengan banjarnya, bersebut dengan yang piting, kami sama masih sama Pak. Di sini sedang orang-orang aja. Quran sudah cerita, masya Allah. Mudah-mudahan momentum kita memperingati tahun baru Islam di Masjid Istiqamah ini, di negara ini, akan membawa kemaslahatan kebaikan dari negara kita membangun sebuah peradaban besar. Karena bukan hanya Indonesia, Sumatera Barat pernah menjadi contoh peradaban dunia. Apa buktinya? Keren Syekh Al-Azhar ketika berkunjung dan ditemani Buya Muhammad Nasir datang ke Indonesia, berkunjung kepada Panjang. Apa yang beliau lihat? Sekolah Dinia Putri yang didirikan oleh Bunda Rahmah. Ya kan? Pulang ke Al-Azhar. Dulu Al-Azhar belum punya madrasah Dinia Putri. Belum ada universitas untuk putri, belum ada. Tapi berkat beliau berkunjung ke Indonesia, dibawa Buya Muhammad Nasir pergi berkunjung ke dunia putri, pulang ke Mesir beliau langsung minta pemerintah bangun sekolah putri. Maka jadilah kini anak-anak negara Jawa, anak-anak dari Ranah Minang, anak-anak di Indonesia sudah kuliah, bahkan ada yang sudah jadi profesor. Ada putri Minangkabau menjadi tokoh yang waktu itu beliau belajar fikih Islam, bahkan beliau menjadi pakar fikih muslimah, fikih Islam perempuan, namanya Dr. Eliwarti Maliki. Sekarang beliau pernah mendirikan sekolah di Jeddah, sekolah internasional, tapi karena tidak disupport, sering diteror, bahkan diintimidasi, susah, akhirnya pulang sekarang di Jakarta. Beliau membangun sebuah pelatihan,
membangun sebuah pendidikan cara mengajar bahasa Arab, namanya Lantisa, lancar 3 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia waktu di Jeddah. Nah, sekarang mungkin Lantisa juga, tapi mungkin tambah bahasa apalagi satu lagi, supaya apa? Anak-anak kita alhamdulillah sudah ada contoh, namanya tokoh dunia, tokoh diplomasi dunia, itu Buya Kiai Haji Agus Salim, itu putra Minangkabau. Maka orang-orang Minang dari dulu sudah terkenal bagaimana diplomasi tingkat dunia. Jadi sudah belajar dulu dari surau, kemudian silam, insya Allah jadi bekal. Dan pendidikan agama itu penting, walaupun dihapus di kementerian, tapi Sumatera banyak punya konsep pendidikan subuh, MDA, kemudian Madrasah Wusta dan Mulia akan membangun anak-anak kita menjadi generasi emas, generasi yang siap menerima amanah, membawa Indonesia lebih maju dan beradab, insya Allah. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan pada subuh mubarak di hari yang penuh berkah, di awal Al-Muharram 1446 Hijriah ini. Mudah-mudahan konsep itu bisa diterapkan di negara, diterapkan di kecamatan, dan juga di wilayah yang besar dengan konsep sebarkan salam, bangun ekonominya, tumbuhkan jaringannya, dan dukung kuat dengan doa, khususnya doa di tengah malam. Insya Allah wa tadkhulul jannata darussalam, masuk surga dunia dengan menikmati kehidupan, dan insya Allah masuk surga yang hakiki di akhirat kelak bersama Rasulullah SAW dan orang-orang soleh, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Kenapa? Benaran itu sudah mutlak. Kalau keliru salah karena kekeliruan dan kesalahan dari aku seorang. Talantung kanai tasinggung katurun. Mudah-mudahan dimaafkan, insya Allah. Hadirin yang berbaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari ceramah beliau semoga iman dan ibadah bagi kita semua. Selanjutnya yaitu doa penutupnya akan dibacakan oleh Ustaz Deni Anas kepada Ustaz Deni. Ayah bunda ibu ya dan bapak, semoga kita dapatkan keberkahan, turunkan rahmat dari sama-sama kita tutup dengan doa dan setelahnya selawat dan kepada masyarakat termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan seluruh, kita doakan orang tua kita, doakan negeri ini, doakan para pemimpin, doakan para ulama. Semoga Allah turunkan rahmat, turunkan keberkahan. Rabbal A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbalna minna salatana was siyamana wa ruku'ana was sujudana wa khushu'ana ya Allah ya Rahman ya Karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa zilatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma habib ilayna fi sakaratil maut ya Allah wan najati minan nar wa raf'il al hisab. Allahumma rabbana wa liwalidayna wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. اللهم انصر من نصر الدين يا الله. اللهم انصر من نصر الدين يا الله. اللهم انصر من نصر الدين يا الله واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء دين عنك إلى يوم الدين.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Pada pagi hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Terimalah salat kami ya Allah. Terimalah ruku kami ya Allah. Terimalah sujud kami ya Allah. Khusyukkan kami dalam beribadah ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Jadikan kami termasuk orang yang bersyukur ya Allah. Jadikan kami termasuk orang yang beriman ya Allah. Jadikan kami termasuk orang yang kau rindukan surgamu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Rahmati hidup kami ya Allah. Berkahi umur kami ya Allah. Jadikan kami termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Sehatkan jasmani kami ya Allah. Sehatkan rohani kami ya Allah. Ketika kami wafatkan kami dalam keadaan Islam ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan beriman ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan bertakwa ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Di akhir hayat kami yang mengucapkan La ilaha illallah. Lapangkan kubur kami ya Allah. Berikan cahaya dalam kubur kami ya Allah. Jauhkan kami dari azab kubur ya Allah. Tempatkan kami di tempat yang terbaik di sisimu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Ampuni dosa ayah kami ya Allah. Jadikan ayah kami ayah yang baik ya Allah. Jadikan ayah kami adalah ayah yang soleh ya Allah, yang selalu sujud kepadamu ya Allah. Sehatkan jasmani ayah kami ya Allah. Sehatkan rohani ayah kami ya Allah. Sehatkan rohani ayah kami ya Allah. Dialah ayah yang pernah menggendong kami di waktu kecil ya Allah. Dialah ayah yang pernah memandikan kami di waktu kecil ya Allah. Dialah ayah yang pernah memakaikan baju kepada kami ya Allah. Dan sekarang ayah kami sudah mulai tua ya Allah. Matanya sudah mulai sayup ya Allah. Tulangnya sudah mulai lemah ya Allah. Waktu kecil ayah yang pernah memandikan kami ya Allah. Dan sekarang izinkan kami memandikan ayah kami di masa tuanya ya Allah. Waktu kecil ayah yang pernah memakaikan baju kepada kami ya Allah. Dan sekarang izinkan kami memakaikan baju kepada ayah kami di masa tuanya ya Allah. Waktu kecil ayah yang selalu menafkahi kami ya Allah. Dan sekarang izinkan kami menafkahi ayah kami di masa tuanya ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim. Ampuni sosok seorang wanita ya Allah, yang pernah kami tumpangi rahimnya ya Allah. Yang pernah mengandung kami kurang lebih 9 bulan 10 hari ya Allah. Yang melahirkan kami ke atas dunia ya Allah. Sampai koyak isi perutnya ya Allah. Sampai tumpah darahnya ya Allah. Hanya untuk melahirkan kami ya Allah. Begitu sakit, begitu perih yang dirasakannya ya Allah. Hanya untuk melahirkan kami ya Allah. Dialah ibu kami ya Allah.
adalah ibu kami ya Allah, sampai tumpah darahnya ya Allah. Cintai, sayangi, kasihi ibu kami ya Allah. Jadikan ibu kami adalah ibu yang solehah ya Allah. Jadikan ibu kami bidadari surga untuk ayah kami ya Allah. Dialah ibu yang pernah menyapih kami kurang lebih 2 tahun ya Allah. Dialah ibu yang pernah menyuapi kami di waktu kecil ya Allah. Dialah ibu yang terus menghapus air mata kami ketika kami menangis ya Allah. Dan sekarang ibu kami sudah mulai tua ya Allah, matanya sudah mulai sayu ya Allah, tulangnya sudah mulai lemah ya Allah. Waktu kecil ibu yang selalu menyuapi kami ya Allah, dan sekarang izinkan tangan kotor ini ya Allah menyuapi sesuap nasi ke mulut ibu kami di masa tuanya ya Allah. Waktu kecil ibu yang selalu menghapus air mata kami ya Allah, dan sekarang izinkan kami menghapus air mata ibu kami di masa tuanya ya Allah. Waktu kecil setiap saat ibu ada selalu untuk kami ya Allah, dan sekarang izinkan kami selalu berada di samping ibu kami ya Allah. Muliakan ayah ibu kami ya Allah. Muliakan ayah ibu kami di masa tuanya ya Allah. Berkahi mereka berdua ya Allah. Waktu kecil ayah dan ibu selalu berdoa kepadamu ya Allah, setiap saat, setiap waktu, untuk kebahagiaan anak-anaknya ya Allah. Pada pagi hari ini ya Allah, izinkan tangan hina ini ya Allah untuk mengangkat, mendoakan kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat orang tua kami ya Allah. Kalaupun ayah ibu kami wafat ya Allah, wafatkan dalam keadaan Islam ya Allah. Wafatkan dalam keadaan beriman ya Allah. Wafatkan dalam keadaan sujud kepadamu ya Allah. Di akhir hayatnya yang mengucapkan la ilaha illallah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Berikan cahaya dalam kuburnya ya Allah. Jauhkan dari azab kubur ya Allah. Ya Allah, tempatkan ayah ibu kami di tempat yang terbaik ya Allah. Kami rindu dengan senyuman ayah kami ya Allah. Kami rindu dengan belayan ibu kami ya Allah. Sampaikan salam rindu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, dapatkan kami para pemimpin yang amanah ya Allah. Dapatkan kami para pemimpin yang istiqamah ya Allah. Dapatkan kami para pemimpin yang selalu membahagiakan rakyatnya ya Allah. Jabatannya dipergunakan untuk kesejahteraan rakyatnya ya Allah. Jauhkan kami dari para pemimpin munafik ya Allah. Jauhkan kami dari para pemimpin fasik ya Allah. Munculkanlah para pemimpin yang beriman itu ya Allah. Munculkanlah para pemimpin yang selalu bertawadu kepadamu ya Allah. Ya Allah, lindungi para ulama kami dimanapun berada ya Allah. Setiap langkahnya, setiap perkataannya, lindungi para ulama kami ya Allah. Turunkan rahmat-Mu pada negeri ini ya Allah. Angkatlah keberkahan dari bumi ini ya Allah. Jauhkan negeri ini dari bala bahaya ya Allah.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الفاتحة Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Dapatkan kami anak yang soleh dan soleha ya Allah. Dapatkan kami anak yang selalu berbakti ya Allah, baik kepada bangsa maupun kepada negara ya Allah. Dapatkan kami anak yang selalu menghafal Al-Quran ya Allah, yang akan memakaikan mahkota di kepala kami kelak berada di akhiratmu ya Allah. Subhana rabbika yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk sama-sama kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga di padang mahsyar nanti ayahanda bunda kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Yuk sama-sama kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keras sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, semoga pada pagi hari ini ayah selalu dijaga oleh Allah, selalu mendapatkan rahmat dari Allah, semoga mendapatkan selalu keberkahan dari Allah, dan negeri kita ini jauh dari badannya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.